kebaktian kita. Adik-adik silakan bagi berdiri. Gak ada yang main-main, gak ada yang tidur-tiduran, gak ada yang sambil makan. Kita naikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik siap doa yang baik, ikuti karya berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih, kalau kami bisa ada sampai saat ini. Kami mau memulai kebaktian kami. Tuhan berkati. Biarlah pujian kami, tarian kami menyenangkan hati Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa darah-Mu. Kami siap menyanyikan pujian
pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan katakan amin. Masih bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, Dia yang terhebat. Ditaruh persembahannya di amplop, kalau nggak di buku. Kita angkat satu pujian. Sebelum kita memberi persembahan, ikuti karunia berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang memberkati kami. Engkau juga memberkati mama papa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita berikan persembahan. Kita angkat satu pujian. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
yang membawakan cerita. Kami pun duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan pada hambanya. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar semuanya? Puji Tuhan semuanya baik-baik ya, karena masih dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan. Yuk sama-sama buka Alkitabnya di Keluaran pasalnya yang ke-14. Ayo, siapa yang ingat firman Tuhan minggu kemarin? Yang Bugem cerita seru banget itu loh. Ayo, coba buka Keluaran pasal 14 ayatnya yang kedua. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Jadi orang Israel ini berkemah di tepi laut. Nah, kalau mau tahu cerita lengkapnya tentang apa nih? Ketinggalan pasti minggu kemarin. Coba dilihat lagi video yang minggu kemarin ya. Oke? Jadi bangsa Israel sudah keluar dari Mesir dengan 10 tulah itu. Nah, di ayat yang ke-5, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ayat 6, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya, serta ayat 7, yang membawa 600 kereta yang tertiup. Jadi singkatnya, Tuhan mengeraskan hati Firaun dan Firaun mengejar kembali bangsa Israel. Wah, apa yang terjadi? Nah, firman Tuhan hari ini kita akan melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa. Setiap minggunya pasti ya diceritakan mengenai keajaiban Tuhan. Tapi hari ini siapa yang pernah ke laut? Ayo, siapa yang pernah ke laut? Angkat tangan. Ya, nggak kelihatan. Jadi siapa yang pernah ke laut? Semuanya hampir sudah pernah ya. Nggak semuanya, hampir semuanya udah pernah ya. Tapi yang pernah lihat laut nih, dilihatlah gambarnya nih. Laut nih, seperti ini. Nah, cerita firman Tuhan hari ini, ada laut yang terbelah. Wah, gimana kebelahnya? Siapa yang pernah lihat poni kebelah dua? Nah, itu kayak gitu. Kebelah, tengah-tengahnya kering. Nah, coba lihat 14 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Jadi peristiwanya di ayat yang ke-15 ini, orang Israel sudah mengetahui bahwa orang Mesir sudah mengejar mereka. Jadi mereka sudah takut. Wah, bagaimana ini Musa? Bagaimana ini Musa? Lalu ketika Musa berdoa kepada Tuhan, di ayatnya yang ke-15 Tuhan bilang bahwa Musa tidak perlu takut. Di ayatnya yang ke-16, dan engkau, Tuhan bilang ke Musa, Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya. Wah, keren banget gak? Belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Di ayat 17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Jadi Tuhan menepati janjinya. Tuhan berjanji akan melepaskan orang Israel. Dan ketika 10 tulah itu sudah terjadi, Firaun sudah mengeluarkan bangsa Israel. Tiba-tiba Firaun berubah pikiran lagi, tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Di ayatnya yang ke-19, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka,
dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Kemarin sudah diceritakan ya bahwa ada tiang awan dan tiang api. Nah, di ayatnya yang ke-21, lalu Musa mengulurkan tangannya dan apa yang Tuhan suruh kepada Musa, Tuhan suruh kepada Musa, Musa lakukan dengan baik. Di ayatnya yang ke-21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu, apa artinya semalam-malaman? Wah, sepanjang malam Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Jadi Tuhan memakai angin timur yang keras. Nanti ditanyain ya, Tuhan memakai apa sehingga lautnya bisa menjadi kering? Jadi ada angin nih, angin keras, angin timur keras. Wah, sampai laut Teberau itu menjadi kering, terbelah dan tengah-tengahnya menjadi kering. Wah, di ayatnya yang ke-22, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sehingga kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi airnya nggak ada yang keluar-keluar. Bayangin dong, air laut nih setelah dibagi menjadi dua dan kanan kirinya itu sebagai tembok, semacam SeaWorld jadinya ya. Nah, di ayatnya yang ke-23, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka seperti apa yang firman Tuhan katakan. Di ayatnya yang ke-24, dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Orang Mesir saja sudah bisa berkata bahwa wah, ini nih Tuhannya orang Israel yang bela orang Israel, sehingga laut terbelah menjadi dua, kereta orang Mesir menjadi berantakan. Nah, di ayatnya yang ke-26 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air itu berbalik meliputi orang Mesir. Jadi ketika orang Israel nih masih ada di ujung sini untuk nyebrang ke sini, Tuhan belah itu laut. Tuhan belah laut sampai jadi kering. Ketika orang Israel sudah ada di seberang dan orang Mesir mau mengejar dari sini nih, wah, Tuhan langsung bilang kepada Musa, Musa, ulurkanlah tanganmu lagi ke atas laut. Lalu ketika Musa mengulurkan tangannya, air itu tertutup kembali, sehingga orang Mesir jadinya ngapain dia? Bukan hanya berenang, tapi tenggelam di dalam laut Teberau. Firman Tuhan pada pagi hari ini menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan selalu menepati janji Tuhan. Di ayat Keluaran pasal 14 ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan yang akan membela kita. Tuhan yang akan melihat apa yang saat ini sedang terjadi. Sekarang adik-adik lagi ngapain? Lagi susah nggak hatinya? Atau lagi, aduh susah nih mau pelajaran baru, aduh susah nih bayar uang sekolah, atau susah nih mau punya tas yang baru, tas yang lama udah robek. Atau jangan ya, kalau habis beli tas baru terus minta tas yang baru lagi sama mama, nanti mama bikin pusing ya, nanti bikin pusing mama. Jadi Tuhan selalu menepati janjinya. Di ayatnya yang ke-31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saat ini apa mujizat
yang pernah kalian lihat? Apa mujizat yang pernah kalian alami? Kalau belum pernah merasakan mujizat, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau merasakan pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya mau melihat keajaiban Tuhan. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tuhan melakukan perkara yang sangat ajaib. 10 tola sampai kepada mereka menyeberang laut Teberau. Hal yang mustahil bagi manusia, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin dan percaya bahwa kami mempercayai Tuhan yang benar. Pada pagi hari ini kami tahu kami terbatas jarak dan waktu, tapi kami tahu bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk setiap anak-anak yang saat ini berdoa, bergumul kepada Tuhan untuk setiap apapun yang menjadi kesusahan mereka. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang susah, mereka yang sedang memerlukan sesuatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami yakin dan percaya, kami percaya kepada Tuhan yang benar. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau mampu melakukan segala sesuatunya. Dan kami yakin bahwa Tuhan yang terus memperhatikan kami, seperti Tuhan memperhatikan bangsa Israel, Tuhan juga memperhatikan setiap kami. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan, biarlah ibadah kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Kami benar-benar bersekutu dengan Tuhan, dan kami semakin semangat untuk terus taat kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Jangan lupa cuci tangan, makan yang bersih. Jangan lupa tulis ayat yang dari kakak-kakaknya. Dan nanti di Zoom akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Jangan malas-malasan untuk nge-Zoom, karena di Zoom juga dapat kupon loh. Nanti pas tukar kupon pada gigit jari, karena tidak mau ikut Zoom. Ya jangan malas-malasan. Oke, terus semangat, terus beribadah kepada Tuhan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.